Setelah mendengar ini, Xiao Feng dan Xiao Jian buru-buru memberi hormat pada lelaki tua berjubah putih itu. Perdana Menteri ke-11 ini jauh lebih tua dari ayah mereka. Orang-orang ini semua adalah veteran dan pahlawan dinasti Xiao. Kalian berdua pangeran tidak perlu bersikap sopan. Siapa anak yang memegang pisau itu? Kenapa kalian ingin menjadi musuh dinasti Xiao? Perdana Menteri lama bertanya. Dia berasal dari aliansi penyegel iblis, dan sekarang aliansi penyegel iblis telah mengikuti dinasti Xiao kita untuk menyatakan perang. Jawab Xiao Feng, aliansi penyegel setan. Perdana Menteri tua itu sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya. Perdana Menteri lama, aliansi penyegel iblis didirikan belum lama ini. Ini adalah organisasi aliansi. Wajar jika Perdana Menteri lama belum pernah mendengarnya. Yu Wenqiang menjelaskan, begitu, organisasi yang baru didirikan seperti itu berani menyatakan perang terhadap dinasti Xiaoku. Sepertinya pamor dinasti Xiaoku telah hilang. Setelah Perdana Menteri lama selesai berbicara, dia berjalan menuju yang ke-10 dan berkata perlahan, dinasti Xiao saya telah ada selama ribuan tahun. Bahkan selama perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao saya belum dihancurkan. Ia bertahan dengan kuat. Kamu satu-satunya. Aliansi penyegel iblis macam apa yang masih ingin menjadi musuh dinasti Xiao? Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Setelah Perdana Menteri lama mengatakan dua hal tentang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia tiba-tiba teringat untuk mengambil langkah. Di belakang Perdana Menteri lama, sebuah patung setinggi 100 kaki muncul. Dengan kemunculan patung itu, gelombang kebenaran yang menakjubkan melonjak ke seluruh kota kekaisaran. Langit dan bumi dihormati, dan saya adalah subjek Anda. Saat patung dewa dibuka, seluruh pasukan akan terkejut. Pada saat ini, Perdana Menteri lama itu seperti raja abadi di surga, dengan ekspresi yang menakjubkan dan kebenaran yang luar biasa. Yang Mulia ke-10 memegang permen lollipop di mulutnya dan berkata dengan bibir pecah-pecah, saya akhirnya bertemu seseorang dengan kekuatan tertentu di dinasti Xiao. Yang baru saja saya lihat adalah sampah. Meskipun Yang Mulia ke-10 mengakui kekuatan Perdana Menteri lama, dia tidak panik sama sekali. Melihat ekspresi tenang Yang Mulia, Perdana Menteri tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, mohon saran. Setelah mengatakan itu, tubuh Perdana Menteri lama langsung memudar dan dia langsung menyatu dengan patung setinggi 100 kaki. Kemudian tinju seperti gunung menghantam Yang ke-10. Pangeran ke-10 mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan seberkas pedang setinggi 100 kaki muncul, tepat di depan tinjunya. Ledakan. Pukulan ini langsung menghancurkan cahaya pedang, dan sosok Yang Mulia juga mundur dengan cepat. Ini agak menarik, ini agak menarik. Yang Mulia tersenyum tipis. Kamu juga tidak buruk. Setelah Perdana Menteri lama selesai berbicara, dia meninju Yang Mulia Pangeran ke-10 lagi. Tapi kali ini, Yang ke-10 justru mengambil inisiatif untuk menghindar dan tidak menyerang. Ledakan. Pukulan ini menghantam tanah dengan keras, dan lubang sedalam 100 meter muncul dalam sekejap. Melihat Yang ke-10 mengambil inisiatif untuk menghindarinya, Xiao Feng dan yang lainnya akhirnya melihat harapan di mata mereka. Karena ini pertama kalinya Yang Mulia tidak berani menyerang. Jenazah Yang Mulia digantung di udara, mengikuti patung Baizhang Perdana Menteri lama yang saling memandang dari kejauhan. Sudah berakhir. Orang tua ini akan menderita. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berbicara. Chen Ping bertanya dengan bingung, senior, Perdana Menteri tua ini jelas lebih unggul, bagaimana dia bisa menderita kerugian? 10 Yang Mulia itu dipukuli dengan sangat keras sehingga mereka tidak berani melawan dan tidak punya pilihan selain menghindar. Kamu lupa, bocah cilik ini bukanlah tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya datang, apakah lelaki tua ini tidak akan rugi? Kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping tertegun sejenak, dia sepertinya telah melupakan ini. Dia sudah sangat hebat meskipun dia bukan tubuh utamanya.
Jika tubuh aslinya datang, Perdana Menteri tua ini mungkin bukan lawannya. Saat Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, seluruh kehampaan mulai berputar dan berubah bentuk. Ledakan, bersamaan dengan semburan suara, di dalam kehampaan, aliran aura yang menghancurkan langit dan bumi datang terus-menerus. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Karena di dalam kehampaan yang berputar, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat sosok ini menjadi semakin jelas, Yang Mulia Pangeran ke-10 di depan mereka tersenyum tipis dan perlahan menghilang. Jenazah sudah sampai. Semua orang tampak ketakutan. Jika aku bisa menunjukkan tubuh asliku, dinasti Xiao punya sesuatu. Tapi tidak banyak, hanya sedikit. Yang Mulia Pangeran ke-10 tersenyum dingin. Melihat kedatangan Yang Mulia Pangeran ke-10, Perdana Menteri tua itu menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, dan seberkas cahaya putih mulai mengalir ke sekujur tubuhnya. Bumi perlahan-lahan retak, dan dari bawah bumi, pedang sepanjang 7 kaki muncul di depan Perdana Menteri lama. Perdana Menteri tua itu membuka tangannya untuk memegang pedang panjang itu. Pedang Sang Fang. Ketika Yu Wenqiang melihat ini, dia segera berseru. Pedang Sang Fang dinasti Xiao telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak berdirinya dinasti Xiao. Itu selalu dipegang di tangan Perdana Menteri, untuk menggunakan pedang Sang Fang untuk membunuh raja yang lemah dan menteri pengkhianat, sehingga dinasti Xiao akan bertahan selamanya. Karena raja dari semua dinasti semuanya bijaksana, pedang Sang Fang tidak pernah disentuh. Yu Wenqiang tahu tentang keberadaan pedang Sang Fang, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Tanpa diduga, pedang Sang Fang ini kini menjadi senjata ajaib yang menyelamatkan dinasti Xiao. Perdana Menteri tua itu mengambil pedang Sang Fang, maju selangkah, lalu mengayunkan pedangnya. Dengan pedang ini, cahaya pedang sangat luar biasa. Pedang Sang Fang memang kuat. Cahaya pedang yang perkasa, seperti kuda liar yang berlari kencang, melonjak menuju Yang Mulia Pangeran ke-10. Warna langit dan bumi berubah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yang Mulia Pangeran ke-10 menyipitkan matanya sedikit, mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba mengayunkan pisau panjang di tangannya. Pada saat ini, ekspresi jijik di wajah Yang Mulia menghilang. Ledakan, cahaya pedang setinggi 10.000 kaki itu langsung hancur, berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Tubuh Perdana Menteri lama mundur terus-menerus, mundur 100 meter di setiap langkah. Sebelum Perdana Menteri lama bisa menstabilkan tubuhnya, pedang panjang di tangan Yang Mulia telah ditebas lagi. Ledakan, pedang Sang Fang di tangan Perdana Menteri tua itu terayun sekuat tenaga, dan cahaya yang menyilaukan melintas. Saat pedang dan energi pedang bertabrakan, seluruh kota kekaisaran berubah menjadi puing-puing. Tubuh Yang Mulia langsung terdorong mundur sejauh puluhan mil, dan pisau panjang di tangannya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya saat dia mundur. Tubuh Yang Mulia langsung terdorong mundur sejauh puluhan mil, dan pisau panjang di tangannya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya saat dia mundur. Pisaunya patah. Semua orang terkejut. Dari sudut pandang ini, bahkan jika wujud asli Yang Mulia ke-10 tiba, dia tidak akan bisa menandingi Perdana Menteri lama. Namun saat ini, kilatan keputusasaan muncul di mata Perdana Menteri lama. Patung itu tiba-tiba hancur, dan tubuh Perdana Menteri tua itu jatuh ke tanah, ekspresinya sangat jelek. Melihat pedang Sang Fang di tangannya, retakan muncul satu demi satu. Segera, pedang Sang Fang patah setiap inci. Ekspresi keterkejutan di wajah semua orang membeku. Perdana Menteri lama dikalahkan. Baru pada saat itulah semua orang melihatnya. Tapi tidak ada yang salah dengan yang ke-10, dan tubuhnya muncul di depan semua orang lagi. Semua orang menghadap Yang Mulia Pangeran ke-10 dan saling memandang dengan kaget. Orang tua itu bahkan menggunakan pedang Sang Fang, tapi dia tetap tidak bisa melukai anak di depannya. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Xiang Guo tua, kamu.
Yu Wenqiang memandang Perdana Menteri lama, ingin bertanya dengan lantang apakah dia masih bisa melakukannya. Tetapi melihat Perdana Menteri lama seperti itu, Yu Wenqiang masih tidak bisa berkata apa-apa. Yu Wenqiang memandang Guru Wuliang lagi, dan Guru Wuliang merasakan tatapan Yu Wenqiang dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tuan Wuliang, kamu. Saat Xiao Jian berbicara, Tuan Wuliang buru-buru berkata, Pangeran kedua, aku benar-benar sekarat. Bukannya aku takut mati, hanya saja jika aku mati, tidak ada yang bisa memimpin pangeran kedua untuk mengerti Buddhisme dan mendapatkan kembali kenangan kehidupan masa lalunya. Semua orang berhenti berbicara. Pada saat ini, semua orang merasa seperti gunung besar sedang ditekan ke atas mereka. Lusinan ahli dari dinasti Xiao semuanya diam. Ini adalah kartu truf Xiao Huangchao, tetapi ketika kartu trufnya terungkap, itu tidak membantu. Saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Feng. Xiao Feng adalah putra mahkota. Sekarang setelah Xiao Yuanshan tiada, Xiao Feng memiliki keputusan akhir di seluruh dinasti Xiao. Xiao Feng hanya merasa dirinya berada di bawah tekanan besar, tapi dia tidak punya solusi. Yang Mulia memandang kerumunan yang diam itu dengan cibiran di bibirnya. Apakah ada orang di dinasti Xiao yang bisa bertarung? Jika ada yang keluar, siapa yang bisa bertarung? Apakah kamu meremehkanku jika kamu membiarkan beberapa kucing dan anjing berurusan denganku? Di mana Kaisar Xiaomu? Seseorang akan keluar untuk mengurus semuanya. Kata-kata yang mulia seperti jarum beracun, menyengat setiap subjek di dinasti Xiao. Dinasti Xiao, yang telah ada selama ribuan tahun dan berpenduduk jutaan orang, kini diinjak-injak oleh seorang anak kecil, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Para dewa, yang sangat sombong dan menganggap segala sesuatu di dunia sebagai semut, datang ke dunia kecil surga dan manusia untuk pamer. Apakah ini berarti para dewa sedang mengalami kemunduran dan hanya dapat menemukan beberapa dunia tingkat rendah untuk ditunjukkan? Mati. Sebuah suara perlahan terdengar dari reruntuhan di sekitarnya, diikuti oleh ledakan puing-puing, dan seorang pria compang camping yang tampak seperti pengemis berdiri. Orang ini mengenakan pakaian yang ditambal, rambutnya berantakan dan kering, dan banyak debu menutupi sebagian besar wajahnya. Sambil memegang tongkat kayu yang agak melengkung di tangannya, dia menopang tubuhnya dan berjalan keluar dari reruntuhan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pengemis yang tiba-tiba muncul ini. Tidak ada yang mengenalnya, tetapi Chen Ping menatap pengemis itu. Dari kata-kata pengemis itu, dia mengetahui keberadaan para dewa, dan sepertinya dia bukanlah seorang biksu dari dunia surga dan manusia. Mungkin mereka juga para biksu dari alam surga yang tertinggal di dunia surga dan manusia selama perang antara dewa dan iblis dan terjebak oleh formasi besar langit dan bumi. Dewa tua, pada saat ini, Perdana Menteri lama tiba-tiba terlihat kaget dan buru-buru berteriak. Mendengar kata-kata, Tuan Dewa Tua, semua orang di dinasti Xiao tercengang, lalu mereka semua berlutut dan menyembah di depan pengemis itu. Chen Ping sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat, Pangeran Xiao, apa yang kamu lakukan sekarang? Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Dewa tua adalah penyelamat dinasti Xiao kita. Sekarang kita di dinasti Xiao memiliki kuil dewa, dan orang yang disembah di dalamnya adalah dewa tua. Selama perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao juga mengalami pukulan telak. Untungnya, seorang penguasa tahu mengambil tindakan untuk melindungi sebagian dari fondasi dinasti Xiao kita dan membiarkan dinasti Xiao kita berkembang seperti sekarang ini. Jadi kami, dinasti Xiao, membangun kuil Tao dan menyembah Raja Dewa yang menyelamatkan dinasti Xiao kami setiap hari. Saya tidak menyangka bahwa orang di depan saya adalah Raja Dewa itu. Xiao Feng mengikuti Chen Ping menjelaskan. Chen Ping saat ini juga yakin bahwa pengemis di depannya adalah orang dari surga. Tetapi pengemis itu tidak melihat ke arah mereka yang berlutut di depan Pangeran Xiao, melainkan menatap Chen Ping dengan matanya. Kali ini, Chen Ping merasa sedikit takut.
Dia tidak tahu mengapa orang ini menatapnya. Sial, bajingan tua ini terlihat seperti pengemis. Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Saat ini, Raja Iblis Ciun mengutuk. Senior, apakah kamu kenal orang ini? Chen Ping bertanya. Tentu saja, nama orang ini adalah Wu Wei, dan semua orang memanggilnya Tao Wu Wei. Saya pernah melihatnya 2 kali, kata Raja Iblis Ciun. Kalau begitu senior berteman dengan Tao Wu Wei ini. Chen Ping sangat gembira. Jika ini masalahnya, maka dia bisa mengandalkan hubungannya dengan Tao Wu Wei untuk melawan aliansi penyegel iblis. Teman, Raja Iblis Ciun mendengus dingin, apakah dia pantas berteman denganku? Sampah kecil. Chen Ping tercengang dan langsung terdiam. Wu Wei tua, aku tidak menyangka orang sepertimu akan berada di dinasti Xiao. Pada saat ini, Guru Wu Liang juga mengenali pengemis di depannya dan buru-buru melangkah maju dan berkata. Mendengar suara Guru Wu Liang, Pendeta Tao Wu Wei membuang muka. Wu Liang Baldonkei, untunglah kamu masih hidup dan belum bisa kembali ke surga. Setelah melihat Guru Wu Liang, Pendeta Tao Wu Wei tersenyum tipis dan berkata, berhentilah bicara omong kosong padaku, sebaiknya kau bunuh bocah kecil di depanmu ini, kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan. Guru Wu Liang tidak mengikuti Tao Wu Wei dan berbicara, tetapi menunjuk ke 10 pangeran dan berkata,